Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Fitri Permatasari. Dan teman saya Fatimatu Zahra Maulidia, Khairul Musafa, dan Anastasia Suryati Tedu. Di sini kami mengambil judul penelitian yaitu tentang penerapan model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Nah, latar belakang dari artikel ini yaitu yang pertama, menurut NCTM, melalui pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar gagasan dalam matematika, siswa tidak hanya belajar matematika, tapi mereka juga belajar tentang kegunaan matematika sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan lebih tahan lama. Sedangkan Nuryani melaporkan bahwa nilai rata-rata kemampuan koneksi matematika sekolah menengah di Indonesia adalah sekitar 22,2% untuk koneksi matematis antar materi matematika, 44,9% untuk koneksi matematis dengan mata pelajaran yang lain, 67,3% untuk koneksi matematis dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari latar belakang tersebut dapat kita ketahui bahwa latar belakang artikel sudah sesuai dengan ciri-ciri penelitian kuantitatif, di mana ciri-ciri tersebut menyimpang atau penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, di mana kemampuan koneksi matematika siswa di Indonesia masih belum ideal. Selanjutnya, tujuan penelitian pada artikel ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan data aktual tentang penerapan model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa. Kemudian yang kedua, tujuan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dalam penelitian kuantitatif, yaitu menunjukkan hubungan antar variabel dapat berubah hubungan sebab akibat seperti pada artikel tersebut yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara model pembelajaran probing prompting dengan kemampuan koneksi matematika siswa. Selanjutnya, metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fatimatu Zahra Maulidia. Baik, kita lanjutkan. Untuk metode penelitian dari artikel yang sudah kami pelajari, sudah kami analisis mengenai penerapan model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa. Nah, untuk metode penelitian dari artikel ini sendiri menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana metode kuasi eksperimen ini merupakan salah satu bagian dari metode penelitian kuantitatif. Kemudian penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan koneksi matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting. Nah, untuk penelitian kuasi eksperimen ini mengamati hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari artikel yang sudah kami analisa ini, untuk variabel bebasnya adalah model pembelajaran probing prompting dan variabel terikatnya yaitu kemampuan koneksi matematika siswa. Selain itu, untuk artikel yang kami analisa ini menggunakan desain penelitian yaitu pretest, post-test, control group design. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari metode kuasi eksperimen dan merupakan bagian juga dari metode penelitian kuantitatif. Nah, dari sini kita ketahui bahwa artikel ini sudah memenuhi kriteria dari ciri-ciri penelitian kuantitatif itu sendiri. Oke, kita lanjutkan.
Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hasil penelitian. Nah, dari artikel yang sudah kami analisa ini, kita ketahui bahwa populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 MIA SMAN 3 Pandeglang. Untuk sampelnya yang diambil adalah kelas eksperimen yaitu 11 MIA 2, kelas kontrolnya yaitu 11 MIA 3. Nah, ternyata dari hasil penelitian artikel tersebut menggunakan analisa data berupa statistik deskriptif dan inferensial. Nah, untuk analisa data. Kemudian, karena penelitian ini dilakukan pada sampel, oleh karena itu yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Nah, ini juga didukung dengan adanya tabel berupa tabel statistik deskripsi yang tercantum pada artikel tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa pada tabel 2 terdapat statistik deskripsi data pretest dan untuk tabel 3 terdapat statistik deskripsi data posttest. Sementara untuk statistik inferensialnya yang digunakan adalah statistik non-parametris Mann-Whitney, karena digunakan untuk mengetahui dugaan ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok. Nah, untuk statistik non-parametris ini juga ditunjukkan pada tabel yang sudah kami tayangkan di slide ini. Nah, itu merupakan analisa data menggunakan statistik non-parametris, di mana itu juga merupakan bagian dari ciri-ciri penelitian kuantitatif. Untuk hasil analisa data dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kemampuan koreksi matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting untuk kelas 11 MIA SMAN 3 Pandeglang tahun pelajaran 2018-2019. Nah, dari seluruh bahasan yang sudah kita pelajari pada kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari artikel yang kita ambil, ini merupakan termasuk artikel penelitian kuantitatif, di mana kita mengambil artikel yaitu penerapan model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Jadi untuk artikel tersebut memenuhi kriteria dari artikel penelitian kuantitatif, mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, metode penelitian, dan hasil penelitiannya pun ternyata masuk ke dalam kategori artikel penelitian kuantitatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.